Hey everyone, kali ini kita akan membahas tentang article. Article ini merupakan salah satu part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Nama lain dari article adalah determiner, bukan determiner ya. Dalam bahasa Indonesia, article ini biasa disebut dengan artikula atau kata sandang. Article biasa disingkat dengan art di dalam kamus. Jadi, kalau ada sebuah kata yang diberi keterangan art seperti ini, artinya kata tersebut merupakan article atau artikula. Ada juga kamus yang menggunakan istilah determiner. Singkatannya adalah DET. Article atau determiner ini adalah kata yang menjelaskan bahwa sebuah noun itu merupakan noun yang spesifik atau tidak spesifik. Posisi article ini pasti berada sebelum noun. Agak berbeda memang dengan definisi artikula atau kata sandang dalam bahasa Indonesia. Tugasnya memang sama-sama membatasi nomina atau kata benda. Namun dalam bahasa Indonesia, artikula bertugas untuk menunjukkan gelar seperti Sri, Sang, Si, Dang, dan Hyang. Contohnya seperti si Kancil, Sang Juru Selamat, dan lain sebagainya. Nah, artikula dalam bahasa Indonesia juga untuk menunjukkan pluralitas, seperti kata para dalam frasa para hadirin, para pemuka adat, dan lain sebagainya. Yang berarti menunjukkan adanya hadirin yang lebih dari satu dan pemuka adat yang lebih dari satu juga dalam konteks frasa tersebut. Setelah mengetahui perbedaan antara article yang dimaksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mari kita simak lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan article dalam bahasa Inggris ini, serta kapan dan bagaimana kita harus menggunakannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, article atau determiner ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah noun itu merupakan noun yang spesifik atau tidak spesifik. Article yang menunjukkan bahwa sebuah noun itu merupakan noun yang spesifik disebut sebagai definite article, dan yang digunakan untuk menunjukkan noun yang tidak spesifik adalah indefinite article. Nah, yang dimaksud spesifik, tidak spesifik, definite, indefinite itu apa sih sebenarnya? Kok kayaknya asing banget? Simpel sekali sebenarnya, teman-teman. Istilahnya aja yang kesannya belibet. Definite article sendiri hanya ada satu kata, yaitu the. Dan indefinite article itu hanya dua, yaitu a dan an. Simpel sekali bukan? Sudah mulai kebayang lah ya sekarang kira-kira apa yang dimaksud dengan artikel itu. Oke, kita lihat penjelasan lebih lanjut tentang artikel ini. Dan contoh-contohnya serta penggunaannya bagaimana. Agar teman-teman tahu kapan harus memakai the, kapan harus memakai a ataupun an. E dan an digunakan untuk mendeskripsikan kata benda tunggal atau singular nouns dan kata benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Kalau plural dan uncountable, kita tidak perlu menggunakan artikel e atau an. Nah, noun yang bisa dibubuhi dengan e dan an ini adalah orang, hewan, atau benda yang tidak spesifik. Misalnya a dog, a cat. Artinya seekor anjing, seekor kucing. Ya, bisa anjing mana saja, nggak spesifik anjing tertentu atau kucing tertentu. Begitu maksudnya. An dan e ini digunakan ketika suatu objek itu pertama kali diperkenalkan dalam sebuah paragraf misalnya. Nanti kita akan lihat contoh penggunaannya dengan melihat satu paragraf. E dan an ini letaknya sebelum kata benda atau noun ya. Khusus untuk e itu digunakan di depan noun yang dimulai dengan konsonan, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan lain sebagainya. Sedangkan an digunakan sebelum kata benda yang berawalan dengan huruf vokal atau vowel, yaitu A, I, U, E, O. Kalau the atau definite article digunakan untuk kata benda yang spesifik atau unik, baik itu singular maupun plural, countable atau uncountable, baik noun dengan konsonan maupun yang diawali dengan vowel atau huruf vokal. Kemudian, the ini digunakan ketika kita menyebutkan objek yang sudah disebut di awal tadi dengan e atau an. Ketika disebut lagi, maka harus disebut dengan the, karena kita merujuk ke sesuatu yang spesifik yang sedang dibicarakan dan sudah kita sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga,
Ketika ditempatkan di depan vowel atau huruf vokal, kita harus mengucapkannya sebagai the yang panjang ya. The, bukan the. Misal the air, awalnya adalah vowel, air. Jadi the-nya dibaca the air. Atau the earth, bumi. Itu juga bacanya the earth, bukan the earth. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kata yang menggunakan an, dan the. A man, a girl, a woman, a student, a dog, a cat, a tiger, a humble celebrity, a book, a pencil, a year, a university, and a unit. Mungkin Anda bertanya-tanya, loh, university sama unit itu kan diawali dengan huruf vokal U. Kenapa kok pakai bukan en? Tadi katanya kalau noun-nya diawali dengan vocal atau vowel, kita harus pakai en, bukan e. Di sini sebenarnya kita itu lebih concern ke cara bacanya, bukan cara tulisnya. University dan unit ini kan kalau diucapkan bukan berawalan U lagi, tapi menjadi berawalan Y, university, unit. Yang mana itu adalah huruf konsonan. Maka kita harus pakai instead of n. Selanjutnya untuk yang n, ada an elephant, an insect, an Ivy League, an atom, an orphan, an apple, an Uber, an hour, an honest review, an herb, an heirloom, an honorable woman, an honorary degree. Yang awal-awal itu oke lah ya, kita tahu kalau memang awalannya berupa huruf vowels atau huruf vokal. Nah, yang akhir-akhir ini kan awalannya berupa H atau H untuk noun-nya. Seperti herb, heirloom, honorable woman. Tapi kenapa pakai N sekarang? Yang tadi itu huruf vokal malah pakai sekarang huruf konsonan malah pakai N. Kok kayak nggak konsisten sih? Lagi-lagi, kita ini lebih concern kepada cara bacanya, dan disitulah kita konsisten. Kita harus periksa bagaimana cara baca masing-masing kata ini. Oh, ternyata kalau dibaca, kata-kata ini menjadi berawalan huruf vokal juga, bukan huruf konsonan. Seperti an hour menjadi seperti A gitu ya. An hour, an honest review, O. Kemudian an herb, bukan herb ya. Kemudian heirloom, an honorable woman, sama honorary degree. Jadi semua itu juga menggunakan an. Tapi bukan berarti semua kata yang berawalan H atau H jadi dibaca dengan vowel ya. Humble tadi misalnya, itu bacanya tetap pakai H, bukan pakai vowel. Jadi kita harus lebih teliti lagi dan hati-hati lagi dalam membaca kata-kata dalam bahasa Inggris ini. Kita bisa melihat cara baca semua kata-kata ini di kamus dengan memperhatikan simbol-simbol fonetiknya. Tapi kalau teman-teman belum bisa membaca simbol fonetik, sekarang gampang sekali sebenarnya untuk tahu cara bacanya. Tinggal masukin saja ke Google atau Google Translate dan tinggal klik ikon pengeras suara, nanti sudah bakal keluar suara cara baca kata tersebut. Bahkan, kita bisa memperlambat atau mempercepat pengejaannya sesuai kebutuhan kita. Misalnya, oh kurang jelas nih, aku mau ulangi lagi, tapi dengan tempo yang lebih lambat. Itu bisa. Kita juga bisa atur untuk mendengarkan kata itu dengan pengucapan atau pronunciation British. Ataupun kita juga bisa mengaturnya agar terdengar seperti American pronunciation. Jadi kita bisa memilih juga aksen mana yang diucapkan oleh mesin-mesin ini. Oke, lanjut untuk the. Berikut ini adalah contohnya. The moon, the earth. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau setelah the adalah huruf vokal atau vowel, maka the-nya dibaca menjadi the earth. Lalu the president, the weather, the CEO, the sun, the world, the University of Sydney, the definition of love, the contrast, the brightness, and the sky.
Ternyata ada juga loh noun yang nggak butuh artikel, yaitu proper nouns. Masih ingat kan ya, apa yang dimaksud dengan proper nouns? Sudah saya jelaskan di bagian noun. Contohnya adalah nama orang seperti Anna dan Andy, kemudian nama negara seperti France, lalu nama kota seperti New York, dan nama hari seperti Tuesday, kemudian nama bulan seperti October, dan nama brand seperti Google atau Samsung. Jadi basically adalah nama-nama benda gitu ya. Namun ternyata ada juga negara yang justru harus pakai definite article atau pakai the. Kalau tadi kan negara katanya nggak perlu pakai artikel sama sekali ya. Kalau ini justru negaranya harus dikasih article tapi definite article. Apa aja negaranya? Yaitu ada negara yang merupakan kumpulan dari banyak daerah atau negara bagian, seperti United States. Jadi, saat kita menulis atau mengucapkan US, itu harus ada the-nya, the US, atau the United States of America. Dia kan terdiri dari 50 states atau negara bagian, seperti New York, Washington DC, California, Texas, Illinois, Mississippi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, negara Amerika Serikat ini dalam penulisannya maupun pengucapannya harus selalu menggunakan the di depannya. The US, the United States, atau the United States of America. Kemudian United Kingdom juga begitu. Meskipun untuk mengucapkan akronimnya pun kita juga harus pakai the UK, the United Kingdom. Karena UK ini terdiri dari banyak negara seperti England, Scotland, Wales, dan Northern Ireland. Sama juga dengan EU atau the European Union, yang terdiri dari banyak sekali negara, seperti Germany, Switzerland, Spain, dan lain sebagainya. Yang terdiri dari banyak pulau seperti Filipina dan Belanda, juga pakai the. Jadi kita menyebutnya the Philippines, the Netherlands. Di belakangnya juga pakai S ya, Philippines, Netherlands. Karena negaranya terdiri atas banyak pulau. Negara-negara yang menggunakan kata republic dalam namanya juga harus dikasih the. Seperti the Czech Republic, the People's Republic of China, and the Republic of Indonesia. Karena ada kata republik atau republic dalam nama-nama negara ini, baik di depan, di tengah, maupun di belakang, kita tetap harus menggunakan the di depannya. Kayak misalnya, Czech Republic itu kan republiknya ada di belakang, tapi kita tetap harus menggunakan the di depan. The Czech Republic. The People's Republic of China, republiknya tuh kan ada di tengah ya. Tapi kita juga tetap harus pakai the People's Republic of China. Nah, kalau Indonesia sendiri, republiknya kan ada di depan. Kita juga wajib menggunakan the di depannya, menjadi the Republic of Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat penggunaan an, a, dan the pada sebuah paragraf, biar lebih jelas konteksnya. A boy and a girl were walking home from school. The boy saw a cat in a window of a house. The boy asked the girl if she could see the cat. She tried to look closely and said yes. The boy said that he could make the cat meow if he made a funny face. The girl replied that he already had a funny face, without even trying to make one. Pada saat disebut pertama kali, kata boy, girl, cat, window, dan lain sebagainya, dan merupakan noun yang singular, semuanya diawali dengan kata e, karena kata-kata tersebut baru diperkenalkan pertama kali. Oh, ini ada seorang anak laki-laki, ada seorang anak perempuan, ada seekor kucing, dan lain sebagainya. Lalu pada penyebutan kedua, karena kita sudah tahu konteksnya, kita sudah mengikuti ceritanya dari awal, saat kita merujuk lagi ke tokoh-tokoh tadi, kita harus pakai the. Karena yang kita maksud adalah anak laki-laki itu loh, anak perempuan itu, bukan anak laki-laki yang random entah siapa. Jadi anak laki-laki yang sudah disebutkan tadi. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi kalau pertama itu pakainya a boy.
Kemudian kalau kita merujuk lagi ke anak laki-laki yang sama, di kalimat berikutnya kita pakai the boy. Kemudian kalau misalnya di awal kita menyebutnya a cat, selanjutnya kita menyebutnya the cat. I hope it makes sense ya. Itu dulu untuk article atau determinernya. Semoga sekarang sudah lebih paham gimana caranya pakai an, dan the. Hanya 3 kata ini saja, seharusnya sih tidak begitu sulit ya. Tapi kasih tahu saja kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih ragu. Dan in the meantime, as always, stay safe and healthy. Bye-bye.